Kerempet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam yang terhormat kepada Ibu Farah, MPD selaku dosen mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar Matematika. Perkenalkan, nama saya Natasha Rianti dengan NPM 202113500139. Dalam kesempatan presentasi ini, saya akan menyampaikan RPP yang sudah saya buat. Yang pertama, informasi umum. Nama penyusun Natasha Rianti, mata pelajaran matematika fase E, kelas 10, materi pokok penyusutan data kuartil dan interkuartil, alokasi waktu 90 menit, 45 JP. Capaian pembelajaran di akhir fase E, peserta didik dapat merepresentasikan dan menginterpretasi data dengan cara menentukan jangkauan kuartil dan interkuartil. Mereka dapat membuat dan menginterpretasi box plot dan menggunakannya untuk membandingkan himpunan data. Peserta didik dapat menggunakan dari box plot, histogram, dapat menggunakan diagram pencar untuk menyelidiki dan menjelaskan hubungan antara dua variabel numerik, termasuk salah satunya variabel bebas berupa waktunya. Peserta didik dapat menjelaskan peluang dan menentukan frekuensi harapan dari kejadian majemuk. Peserta didik menyelidiki konsep dari kejadian saling bebas dan saling lepas dan menentukan peluangnya. Kompetensi awal. Peserta didik dapat memahami tentang analisis data tunggal dan data kelompok, pengukuran penyusutan data. Profil pelajar Pancasilanya ada 3, gotong royong, benar kritis, dan mandiri. Sarana dan prasarananya yang digunakan yaitu buku ajar, slide PPT atau video, laptop dan handphone, LCD proyektor, lembar kerja peserta didik atau yang disebut dengan LKPD. Target peserta didik reguler atau umum, model pembelajarannya discovery learning, metode pembelajarannya diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Kompetensi inti. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menginterpretasi data berdasarkan tampilan data. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan dan menganalisis ukuran penempatan dari kumpulan data kuartil, desil, persentil, dan pada data tunggal dan data kelompok. Yang keduanya pemahaman bermakna, kemampuan menentukan ukuran pemusatan dari kumpulan data kuartil, desil, dan persentil pada data tunggal dan data kelompok. Dapat menyelesaikan masalah pengelolaan dan analisis data yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pertanyaan pemantik. Ada 4. Yang pertama itu, apa yang kalian ketahui tentang kuartil? Apa yang kalian ketahui tentang desil? Yang ketiganya, apa yang ketahui tentang persentil? Yang keempatnya, bagaimana cara menentukan kuartil, desil, dan persentil? Yang keempat, persiapan pembelajaran yang harus dipersiapkan, yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan. Yang kedua, mempersiapkan lembar kerja peserta didik atau yang disebut dengan LKPD. Ada kegiatan, yang kelima, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ada tiga tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan selama 10 menit. Yang pertama, peserta didik mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar, kerapihan, dan kebersihan ruang kelas. Yang kedua, guru membuka kegiatan dengan aktivitas rutin kelas sesuai dengan kesepakatan kelas, yaitu salam dan menyapa. Yang ketiga, kelas dilanjutkan dengan berdoa dipimpin oleh salah seorang siswa. Yang keempat, guru melakukan memeriksa kehadiran kelas. Yang kelima, guru melakukan apresiasi dengan mengingatkan materi sebelumnya dan mengaitkan pada materi kuartil. Yang keenam, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, guru meminta peserta didik menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan tentang menentukan dan menganalisis ukuran penempatan dari kumpulan data kuartil, desil, dan persentil pada data tunggal dan data kelompok. Yang pertanyaannya itu, apa yang kalian ketahui tentang kuartil, apa yang kalian ketahui tentang desil, apa yang ketahui tentang persentil. Yang B, kegiatan inti. Fase dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase 1, orientasi siswa pada masalah. Yang pertama, guru menyajikan materi mengenai kuartil pada data tunggal dan kelompok. Yang kedua, peserta didik mengamati permasalahan yang disajikan oleh guru. Yang ketiga, peserta didik saling melakukan tanya jawab mengenai tayangan yang diberikan. Yang keempat, jika ada siswa yang mengalami masalah, guru mempersilahkan siswa lain untuk memberikan tanggapan. Bila perlu, guru memberikan bantuan secara klasikal.
Fase yang kedua, mengorganisasikan siswa belajar. Membentukkan beberapa kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Fase yang ketiga, membimbing kelompok bekerja dalam pembelajaran. Diberikan satu kepada kelompok sebagai bahan diskusi dan mengerjakan secara berkelompok. Yang kedua, tiap kelompok berdiskusi menyampaikan tugas LKPD dibimbing oleh guru. Yang ketiga, guru berkeliling mencermati siswa bekerja dan menentukan berbagai kesulitan yang dialami siswa serta memberikan kesempatan dan membantu secara individu, kelompok, dan klasikal. Fase yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang pertama, peserta didik menyiapkan laporan hasil belajar kelompok secara rapi, rinci, dan sistematis. Yang kedua, guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang ketiga, siswa lain memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi. Yang ketiga, kegiatan penutup. Kegiatan penutup yang pertama, evaluasi hasil diskusi yang telah dipresentasikan oleh siswa. Yang kedua, guru dan siswa melakukan refleksi dan menyampaikan dari pembelajaran. Yang ketiga, mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan siswa dan memberikan kuis. Setelah mengerjakan kuis, dilakukan pemberian apresiasi kepada siswa karena telah mengikuti pembelajaran dengan baik dengan bertepuk tangan secara bersama-sama. Yang kelima, menginformasikan untuk mempelajari pertemuan berikutnya yaitu desil dan presensil, data tunggal dan data kelompok. Yang keenam, pembelajaran diakhiri dengan salam dan doa. Asesmen atau penilaian ada 3 jenis. Yang pertama, diagnosis kognitif dan non-kognitif. Yang kedua, formatif dan sumatif. Bentuknya ada profil pelajar Pancasila, tertulis, dan performa. Diagnosis kognitif, penilaiannya penilaian diri, tertulisnya jawaban singkat. Yang formatif, penilaiannya tertulis dari LKPD dan kuis terlampir, performanya diskusi di kelas dan refleksi. Sumatifnya biasanya di akhir semester. Ya. Yang ketujuh, pengayaan dan remedial. Pengayaan bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik yang mencapai nilai ketuntasan tapi kurang dari nilai maksimum diberikan materi masih dalam pencangkupan materi pembelajaran dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Yang kedua, peserta didik yang mencapai nilai maksimum diberikan materi melebihi cangkupan materi pembelajaran dengan penambah dengan pendalaman sebagai tambahan. Yang terus ya ada remedial. Pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian pembelajarannya belum tuntas. Yang kedua, tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui kelas tambahan atau tutor sebaya. Yang kedelapan ada refleksi siswa dan guru. Refleksi guru, apakah kegiatan dalam memberikan pembelajaran teknis dan instruksi yang disampaikan untuk pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh peserta didik? Apakah dalam berjalannya proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan? Refleksi siswanya, apakah kamu mengetahui instruksi yang dilakukan untuk pembelajaran? Yang kedua, materi apa yang kamu pelajari pada pembelajaran yang telah dilakukan? Yang ketiganya, kesulitan apa yang kamu alami dalam pembelajaran? Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebagaimana penutup, izinkan saya menyampaikan satu pantun sebelum akhiri presentasi kali ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.